Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama hormat yang kepada Abi Hanif dan Mida selaku pengawas program Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran SKI, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, jadi masuknya Islam ke Asia Tenggara itu disebabkan karena beberapa bahasanya itu beberapa konflik atau enggak beberapa macam keadaan, seperti karena di Asia Tenggara ini munculnya rempah-rempah atau sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga pedagang dari luar Asia Tenggara itu datang ke Asia Tenggara dengan membawa peradaban baru atau dengan membawa ajaran-ajaran seperti Islam dan lain-lain. Nah, begitu pula masuknya Islam ke Asia Tenggara itu dikarenakan perdagangan, kemudian hubungan antara pedagang dengan penjual, dan sehingga sampai melakukan nikah. Nah, negara yang pertama itu ada Malaysia. Nah, jadi ibu kota Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Malaysia itu terletak di perbatasan Laut Cina. Nah, atau bisa kita lihat dari peta, Malaysia itu berada di atas Kalimantan. Nah, Malaysia sendiri itu memiliki penduduk sekitar 22.229.040 jiwa. Nah, mayoritas penduduk Malaysia itu adalah Islam. Nah, Islam di Malaysia itu sekitar 53%. Kemudian agama Buddha di Malaysia itu sekitar 17%, agama Konghucu di Malaysia sekitar 11%, Kristen di Malaysia itu 8,6%, dan paling sedikit Hindu di Malaysia itu sekitar 7%. Nah, Malaysia sendiri itu menetapkan bahwa bahasa Melayu dan agama Islam sebagai bahasa dan agama yang resmi di negara itu. Nah, masyarakat di Malaysia juga terdiri atas masyarakat yang tetap dan masyarakat pendatang. Nah, masyarakat pendatang ini ada yang muslim dan ada pula yang non muslim. Nah, yang muslim itu contohnya pendatang yang dari muslim, masyarakat pendatang yang muslim itu biasanya datang dari Jawa, India, Turki dan lain-lain. Sedangkan pendatang yang non muslim itu ada yang dari Cina dan ada pula yang dari India. Nah, berkembangnya Islam di Malaysia itu menurut Azumardi Azhar terdapat 3 teori. Yang pertama itu datangnya Islam langsung dari Arab ke Malaysia. Kemudian yang kedua datangnya dari India atau Gujarat, Malabar. Dan yang ketiga ini datangnya dari Bengali atau yang saat ini menjadi Bangladesh. Nah, pola perkembangan Islam di Malaysia itu terdapat 2 istilah. Yang pertama ada bottom up dan yang kedua ada top down. Nah, yang bottom up ini di mana Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat kecil seperti para penduduk biasa, kemudian diterima oleh para bangsawan dan para pemerintah. Sedangkan top down ini bahwa Islam diterima oleh pemerintah dan para bangsawan terlebih dahulu, kemudian masyarakat kecil dan para penduduk itu mulai menerima ajaran Islam. Nah, tetapi hal yang paling ditetapkan adalah yang top down, yang dimana pemerintahan dan bangsawan terlebih dahulu yang menerima Islam, kemudian para masyarakat mengikutinya. Nah, pada tahun 1980 Islam mulai berkembang di Malaysia. Oke, selanjutnya ada Brunei Darussalam. Nah, Islam masuk ke Brunei Darussalam itu pada saat Sultan ketiga atau Syarif Ali pada tahun 1425. Nah, Syarif Ali ini adalah langsung keturunan dari Nabi Muhammad, yang cucunya Nabi Muhammad dari Hasan. Nah, masuknya Islam ke Brunei Darussalam itu dimulai saat Malaka jatuh ke Portugis pada tahun 1511. Nah, pada masa itu ahli agama pindah ke Brunei Darussalam, sehingga pada masa pemerintahan Sultan Bukiyah Islam semakin nyata. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Hasan, dia itu mulai usaha penyempurnaan seperti membuat majelis agama dan lain-lain. Kemudian pada Sultan ke-29 yang bernama
siapa? Boyke M. Izzuddin. Nah, itu Islam mulai menjadi merdeka negara Islam. Nah, kemudian selanjutnya ada negara Thailand. Nah, negara Thailand ini mayoritas di negara itu adalah agama Buddha. Nah, sehingga Islam di Thailand hanya 10% dari 6 juta penduduk. Nah, Thailand ini masuknya Islam ke Thailand itu pada pertengahan abad ke-19. Nah, prosesnya karena kerajaan Siam itu menghancurkan kerajaan Patani. Nah, kemudian pada akhir abad ke-19 Islam makin pesat di Thailand. Kemudian selanjutnya ada Filipina. Nah, Filipina ini jumlah penduduk di Filipina itu sekitar 5 juta muslim dari 19 juta penduduk yang ada di Filipina. Nah, nama penduduk di Filipina itu namanya Mindanao. Nah, penduduk Mindanao yang muslim itu melakukan seperti pemberontakan kepada pemerintahnya karena pada masa itu Islam masih belum berkuasa. Nah, sehingga mereka mengadakan perang dengan pemerintah selama 5 abad sehingga Islamisasi di Filipina itu memiliki 4 tahap. Nah, oke, selanjutnya ada Vietnam. Nah, Vietnam, sejarah Islam masuknya ke Vietnam itu tidak jauh dari sejarah tentang Putri Champa. Nah, pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Nah, masuknya ke Vietnam itu karena adanya dari India, Persia dan pedagang Arab. Karena pada masa itu di Vietnam itu dominan Champa, agamanya itu adalah Shuaisme. Nah, kemudian pada abad ke-17 masuknya Islam ke Vietnam. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.